I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only, bring it home slowly. Hand your boy the trophy, patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, gak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Dan setelah itu, Well2 pun langsung memberi perintah pada Kazarim, Vega dan Yuki untuk kembali. Tapi sebelum itu, Well2 ingin melihat Rudra dulu. Dan saat ini, dengan mengandalkan dominasi ruang, seluruh pasukan mereka pun telah dipindahkan. Dan pertempuran di medan perang telah berakhir. Min, siapa sebenarnya Well2? Kok bisa sekuat itu? Padahal itu cuma pasukan dari Rudra. Buat yang pernah ikutin channel lama Mimin, pasti udah tahu. Jadi Mimin langsung ungkap aja, identitas asli dari Well2 merupakan salah satu dari ras kuat yang ada di dunia. Kalau di sini ada Seven Primordial Demon yang menopang kekuatan iblis, di sini juga ada Seven Primordial Angel, dan Well2 ini adalah bagian dari Seven Primordial Angel. Nah, ceritanya Seven Primordial Angel ini adalah pasukan yang sangat setia pada dewa dunia, Star King Dragon Veldanava. Namun, karena Veldanava telah tiada, Well2 lah yang menjadi pemimpin dari ketujuhnya, sekaligus sosok terkuat dari Seven Primordial Angel. Di sisi lain, setelah memakan si Pelgrim, Rimuru pun mulai jadi sangat tenang. Namun, Rimuru telah melihat kotanya mengalami rusak parah. Jika bukan karena Gel, kerusakannya bakalan jadi lebih mengerikan. Rimuru pun langsung nanya pada Diablo, apa yang sebenarnya Diablo lakukan. Diablo berkata, Kufufufu, maafkan aku tuanku. Aku tadinya mencegah seseorang menghalangi jalanmu tuanku. Dia adalah orang yang selama ini mengawasi seluruh pertempuran. Namun Rimuru tuh cuma ngira Diablo tuh malas-malasan dan langsung meminta Diablo membantu yang lain. Bahkan Ciel juga kesal kepada Mamang Diablo karena Ciel tahu tujuan utama Diablo tuh cuma mau liatin Rimuru. Namun gak lama, Ciel pun menyampaikan informasi. Ternyata selama ini, Pelgrim berada di bawah dominasi seseorang, meskipun banyak kekuatan Rudra di sana. Bahkan saat Ciel melihat pertarungan Carrera dan Tatsuya Kondo, ternyata Tatsuya Kondo juga telah didominasi oleh Rudra. Dan karena itu, Ciel pun menyarankan menjadikan Pelgrim seperti Veldora. Karena saat ini, koridor jiwa telah terhubung antara Rimuru dan sebagian dari Pelgrim. Ciel berkata, Tuan Rimuru saat ini telah menandingi ras True Dragon, dan menyerang Pelgrim pasti akan sangat mudah. Dan setelah percakapan dengan Ciel, Rimuru pun langsung menyapa Pelgrim di ruang tak terbatas. Pelgrim masih marah pada Rimuru, tapi dia tuh juga gelisah. Dan karena itulah, Ciel pun menjelaskan, itu karena Pelgrim telah bebas dari dominasi Rudra. Rimuru dan Veldora pun terus meyakinkan si Pelgrim bahwa Rimuru nggak seperti yang dikiranya. Di sisi lain, di kapal udara, terlihatlah tubuh lain Pelgrim yang dikelilingi pasukan Rimuru. Gak cuma itu, tiba-tiba ruang asing yang Pelgrim ciptakan dengan mudah dihancurkan karena ulah Diablo. Pelgrim pun langsung maju untuk menjaga Kaisar Rudra. Namun gak lama, Carrera pun langsung menembakkan pistol dari Kondo ke arah sosok Rudra. Itu adalah tembakan yang bisa melemahkan Veldora sebelumnya dan hanya bisa digunakan sekali dalam satu hari. Pelgrim kaget kenapa pistol itu ada pada Carrera. Rimuru yang ada di sana pun jelasin, itu karena Kondo telah mempercayakan Rudra pada Carrera. Dan melihat serangan itu, tubuh Pelgrim yang ada di dekat Rudra berteriak dan langsung melesat untuk melindungi sosok Rudra. Namun sayangnya, serangan dari Carrera bahkan bisa menembus tubuh Pelgrim dan mengenai Kaisar Rudra. Tapi anehnya, Rudra sama sekali nggak terluka. Carrera pun kaget, serangannya bisa dipatahkan dengan mudah. Bahkan Rimuru dan Veldora juga kaget. Namun setelah melihat kejadian itu, Pelgrim jadi panik.
Dia pun sadar Rudra selama ini telah mendominasi dirinya. Dan yang Rudra lakukan sebelumnya adalah skill dari Castle Guard yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Dengan syarat Rudra harus punya pengikut yang setia sebagai sumber energi. Namun pada dasarnya kekuatan ini adalah kekuatan dari Raja Keadilan Mikhail yang punya skill Castle Guard. Makanya bom pemusnah ilahi Carrera gak bisa menembusnya. Shin pun kembali ke kapal udara. Felgrin yang ada di sana berkata, "Ah begitu ya, kekasihku Rudra telah tiada." Karena saat ini sebenarnya yang ada di dalam tubuh Rudra bukan Rudra lagi, melainkan sosok Raja Keadilan Mikhail. Mikhail pun langsung merendahkan si Felgrin karena dia berhasil ditipu. Dan saat itulah Mikhail pun langsung menggunakan skill dari Yuki, Death Grabbing Palm. Namun Shin kemudian kembali ke ruang tak terbatas. Rimuru saat itu bertanya, kenapa Rudra bisa jadi Mikhail? Felgrin menjawab, sebenarnya jiwa Rudra telah dikonsumsi oleh reinkarnasi berulangnya dan sekarang jiwanya telah habis. Di sini diketahui skill Raja Keadilan pada dasarnya bukan milik Rudra, karena itu adalah skill dari Feldenava. Dan saat itu Rudra pernah menukar skill Raja Perjanjian kepada Feldenava, dan karena Feldenava telah tiada, skill Raja Perjanjian pun telah menghilang. Dalam hati Rimuru berkata, skill Raja Perjanjian kan ada padaku. Namun saat itu Rimuru masih diam aja. Felgrin juga jelasin, Rudra nggak bisa ngendaliin Raja Keadilan karena kekuatan jiwanya terus melemah. Ciel pun saat itu berkata, jika seandainya dia ada di posisi Mikhail, dia juga akan melakukan hal yang sama untuk membangkitkan Tuan Rimuru. Itu artinya tujuan Mikhail adalah kebangkitan Dewa Dunia Feldenava. Shin pun kembali ke kapal udara, mengetahui kekasihnya telah tiada. Felgrin yang ada di sana pun sangat marah. Namun tiba-tiba serangan besar saat itu langsung menghantam tubuh Felgrin. Dan muncullah Veldue di sana, orang yang bahkan bisa menjadi lawan sulit Diablo. Namun bagi Rimuru, Diablo tuh cuma males-malesan doang. Karena Rimuru yakin jika seandainya serius, kemungkinan Diablo menang lawan Veldue juga masih ada. Tapi Veldue memang kuat. Bahkan dia tuh bisa menggunakan dominasi ruang kepada True Dragon seperti sosok Felgrin. Veldue pun tertawa dan berkata, Felgrin akan segera lenyap dari dunia. Dan setelah itu Veldue pun langsung mengucapkan selamat atas kebangkitan Mikhail. Mikhail tersenyum. Seketika sesuatu muncul dari tubuh Rudra dan langsung mengikat si Felgrin. Dan setelah itu kekuatan Felgrin pun langsung diserap. Mikhail berkata, ini menyenangkan. Kekuatan Felgrin kini telah menjadi milikku. Rudra juga telah tiada. Dan selanjutnya akan kuserap kekuatan Veldora dan juga Velzar. Dan akhirnya kebangkitan tuanku Feldenava. Veldue pun senang mendengar kata-kata Mikhail. Pasukan Rimuru gak cuma tinggal diam. Dan seketika Sion dan Testarossa langsung mengamuk menyerang Mikhail. Tapi gak mempan. Semuanya dipatahkan oleh pelindung absolut. Namun tiba-tiba terlihatlah pecahan-pecahan dari jiwa Rudra. Felgrin ingin menangkapnya, namun Rimuru menahannya. Felgrin pun menangis dan berkata, jadi apa yang harus ku lakukan? Aku nggak bisa membiarkan Rudra menghilang. Dan saat itu Ciel pun berkata, sisa-sisa dari jiwa Rudra masih bisa diselamatkan jika Felgrin mau menerima kekuatan yang Rimuru berikan. Felgrin berkata, aku menerimanya. Bantulah aku mendapatkan Rudra kembali. Dan seketika Felgrin mulai memahami sesuatu. Semua skill seri keterampilan malaikat tidak bisa melawan dominasi mutlak dari Mikhail. Dan parahnya skill Raja Cinta Kasih dari Felgrin juga termasuk dalam seri malaikat. Felgrin mau menyerah, namun Ciel berkata, operasi King of Charity telah selesai dan menyatukannya dengan skill Raja Perjanjian. Felgrin sangat kaget. Skill Raja Perjanjian yang harusnya ada pada Feldenava malah Rimuru miliki. Felgrin pun mulai menyadari Rimuru selama ini gak sendirian. Felgrin pun saat itu berkata, jadi apakah kau akan memberikan skill itu padaku sampai menyatukannya dengan skill ultimateku?
Itu artinya skill seri malaikat Felgreen gak akan jadi seri malaikat lagi. Meskipun itu punya kemampuan yang sama, tapi menjadi skill baru yang digabungkan dengan kekuatan skill lain dan menjadi skill dengan keberadaan baru. Felgreen benar-benar gak nyangka hal seperti ini bisa dilakukan oleh orang selain Veldanava. Bahkan saat ini, Felgreen yang merupakan South Dragon telah berevolusi menjadi Flame God Chituga. Dan saat ini, Rudra bahkan gak bisa lagi mendominasi Felgreen. Dan setelah itu, Felgreen pun langsung diizinkan mengejar sisa-sisa jiwa dari Rudra yang tersebar di seluruh dunia. Sebelum pergi, Felgreen berkata, "Terima kasih banyak Rimuru." Rimuru pun tersenyum dan berkata, "Felgreen dan dirinya telah terhubung, jadi kembalilah dengan selamat." Veldora berkata, "Serahkan sisanya padaku, Kak, dan berhati-hatilah." Felgreen pun mulai tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar adik kecilku yang bodoh juga lucu. Tapi aku senang kau baik-baik aja dan selamat tinggal." Seketika Felgreen langsung pergi dari sana. Shin pun kembali ke kapal udara. Saat ini serangan pasukan Rimuru masih nggak mempan pada Mikael. Veldue berkata, "Hahaha, serangan lemahmu nggak mungkin bisa melawan Tuan Mikael." Namun tiba-tiba keadaan langsung digemparkan karena muncullah Raja Iblis Rimuru di sana. Veldue kena mental. Rimuru berkata, "Kalian terlalu bangga. Hal seperti ini mana bisa memusnahkan diriku. Aku tahu semua tentang kekuatanmu, tentang dominasi absolut skill seri malaikat." Mendengar kata-kata Rimuru, Mikael berkata, "Sepertinya aku memang telah meremehkan dirimu." Saat ini terlihatlah kekuatan Mikael yang sangat mengerikan. Tapi Rimuru sama sekali gak gentar karena dia tuh masih punya sial. Saat itu Rimuru juga berkata, "Jika kau berani menyerang teman-temanku yang berharga, akan kubantai dirimu." Mendengar itu Mikael berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan mundur sekarang." Veldue sangat terkejut karena Mikael mau mundur. Tapi Veldue juga tahu itu untuk menyiapkan perang yang lebih besar. Dan setelah kejadian itu, Mikael dan Veldue pergi dari sana. Meski semuanya belum selesai, tapi seluruh pasukan Rimuru sangat bahagia karena mereka tuh bisa menang dan mematuhi perintah tidak terbunuh. Dan setelah itu, pesta besar pun langsung dilakukan. Dan jadi itulah akhir dari volume 15. Dan untuk versi fullnya ditunggu aja. Dan mungkin segini dulu, dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.